Halo, selamat pagi. Hari ini saya jalan-jalan ke sungai di belakang rumah saya. Namanya adalah Tukar Penet. Anda bisa lihat sendiri airnya sangat-sangat jernih. Dan saya tadi baru menyemplungkan diri, mandi sebentar dan menikmati air yang sangat-sangat jernih di tempat ini. Anda bisa lihat sendiri airnya sangat bersih. Dan sudah tidak ada sampah lagi karena beberapa hari yang lalu ada hujan yang sangat deras menyebabkan air sungai ini meluap, dan itu ternyata bagus untuk membersihkan sampah-sampah, kayu-kayu, ranting-ranting yang ada di atas bebatuan, sehingga menyebabkan sungai ini sekarang sangat-sangat bersih. Begitu juga jalanan turun ke sungai juga sangat bersih karena dibersihkan oleh air yang mengalir lewat jalan-jalan yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi ini bagus sekali untuk mengisolasi diri dari virus corona, di mana saya sendiri di sini tidak ditemani siapapun. Dan tadi saya sudah juga untuk makan. Saya berusaha untuk mencari pakis di sekitar sini, ternyata hasilnya dapat banyak sekali. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini baru sedikit saja, karena di tas ada banyak sekali. Ini saya mungkin untuk 3 hari cukup. Anda bisa lihat di sini sisanya. Yang ini, ya, coba Anda lihat. Ini sisanya 1 tas. Jadi banyak sekali. Ini untuk 3 hari cukup. Nah, membuat sayur dengan pakis ini ya sangat sederhana sekali caranya, yaitu cukup ini dicuci, ya, cukup pakis ini dicuci, ya, Anda lihat sendiri, ada zoom. Nah, ini masih segar, baru diambil tadi. Nah, ini cukup dicuci saja, kemudian dipotong-potong, diisi garam, kemudian ditambahkan dengan minyak, kalau bisa minyak kelapa. Nah, kemudian diaduk-aduk dan sudah siap dimakan. Nah, ini juga bagus untuk Anda kalau tidak tahu, Anda tersesat di tengah hutan atau di pinggir sungai, Anda bisa makan ini langsung, cuma harus dibersihkan saja dulu seperti ini. Jadi saya lihatkan ke Anda ya. Saya akan makan. Ya, kita ambil beberapa. Ini. Nah, ini memang sayuran bisa langsung dimakan. Ya, cukup kita cuci dulu seperti ini. Ya, dicuci. Sudah bersih. Ya, ini sudah bersih ya. Ini sudah bersih. Nah, ini tinggal kita makan sebagai salad. Ini sudah sangat segar. Dimakan saja, ini enak sekali. Kalau ini ditambahkan dengan garam sama minyak kelapa, terus makan pakai nasi, wah, ini enak sekali. Ini salad. Ya, it's very nice, oishi. Ini namanya salad. Jadi kalau Anda tersesat di hutan, cari aja sayur ini, Anda bisa makan. Tentu Anda tidak akan mati kelaparan, karena ini memang benar-benar bisa kita makan dan rasanya sangat-sangat enak. Kalau Anda membeli pakis di pasaran, itu kurang segar, karena sudah kemarinnya dipetik, itu rasanya berbeda, sudah agak layu. Tapi kalau baru diambil, dicuci, langsung kita jadikan salad, ini sangat enak sekali. Ya. Nah, Anda bisa mencoba di rumah dan buktikan. Ini sayur ini sangat-sangat enak. No? Enak sekali. Saya waktu kecil sering
ke sungai bersama teman-teman masa kecil. Sudah sering berenang di sini, sering juga mencari ikan. Ya, jadi ikan yang ada di sini yaitu ikan kecil-kecil, ikan sungai. Ada juga kaper sungai. Kemudian ada namanya ikan plek batu ya, karena dia di batu-batuan itu dia biasanya di sana dia kayak ikan sapu-sapu gitu lah ya. Kemudian yang paling seru itu biasanya mancing sidat. Mancing sidat itu biasanya kalau saya di sini yaitu pasang pancing. Pasang pancingnya itu di sore hari dengan umpannya kataknya. Jadi jangan terlalu terlalu dalam. Ya di atas air aja biar dia goyang-goyang gini. Kataknya goyang-goyang gini. Nah itu tujuannya adalah biar dikira kataknya masih hidup, nanti disambar. Kemudian keesokan harinya kita lihat pagi-pagi. Biasanya kalau dapat. Nah, kemudian harus bawa ini karung karena sangat sulit untuk menangkap dengan tangan kosong. Karena sidat itu sangat-sangat licin seperti belut, bahkan tenagannya lebih kuat. Ya, karena namanya ikan sidat itu ikan belut sungai. Panjangnya bisa mencapai 1 sampai 1,5 meter panjangnya. Jadi saya sering dapat itu ya. Mungkin lain kali kita mau coba untuk pancing di sini. Kalian untuk agar punya lauk juga, berhubung Bali sudah pariwisatanya sangat-sangat sepi, walaupun masih dibuka, ternyata di tempat tamunya berada di negara tamu, terutama di Eropa itu sudah ada isolasi ya, negaranya di isolasi karena sudah banyak sekali virus yang ada menyebar di negara mereka. Mereka juga tentu tidak ingin menyebarkan virus ke negara orang gitu ya, dan sangat berisiko. Begitu juga di Bali untuk dari 2 hari yang lalu ya. Dari 2 hari yang lalu kita sudah dapat peringatan bahwa semua sekolah dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi di Bali sudah ditutup karena mengantisipasi agar virus corona tidak menyebar, sehingga menyebabkan anak-anak juga di rumah semua, dan khususnya Bali sangat terpukul sekali karena 80% penghidupan orang Bali termasuk saya adalah di daerah pariwisata. Jadi kalau sekarang ini walaupun bandara masih dibuka, tapi tamu sudah jarang yang ke Bali karena di negara mereka ada semacam travel warning untuk berkunjung ke negara lain. Travel warning ini bisa diindahkan, bisa tidak. Tapi kenapa travel warning ini menyebabkan banyak wisatawan tidak mau datang ke Bali? Itu karena kalau mereka terpapar virus COVID-19 di daerah wisata di negara asing, asuransi tidak akan mau untuk menanggung biaya berobat mereka, sesen pun tidak akan ditanggung. Dan ini tentu menjadi beban berat bagi para wisatawan jika mereka sakit. Ya tentu biayanya sangat luar biasa ya, karena 14 hari harus tinggal di rumah sakit dengan biaya sendiri itu tentu merupakan biaya yang sangat-sangat besar untuk para wisatawan. Kemudian biasanya kalaupun mereka tidak sakit, seperti di Australia, ya di beberapa grup yang saya ikuti, grup pariwisata, misalnya di Ubud Community, itu banyak bule-bule yang memang membuat grup, ikut grup join di sana. Ada juga bule yang sudah tinggal di Bali. Mereka juga sering bertanya bagaimana kondisi Bali, terus bagaimana lagi, apa lagi yang harus saya lakukan, dan bagaimana di negara mereka. Jadi saya juga mengikuti hal itu. Dan kalau di Australia saat ini, siapapun yang berkunjung ke luar negeri dan datang dari luar negeri itu harus dikarantina 14 hari.
ya 14 hari. Baru diperbolehkan pulang ke negara mereka. Dan tentu hal ini sangat memberatkan bagi para wisatawan karena kalau mereka berkunjung ke daerah wisata dan mereka kena sakit, tidak akan ditanggung oleh asuransi mereka dan bayar sendiri. Kemudian mereka kembali ke negara mereka juga akan diisolasi selama 14 hari di suatu tempat, dan mereka setelah di hari ke-15 baru boleh pulang ke rumahnya masing-masing. Sangat luar biasa. Jadi kalau mereka misalnya berlibur ke suatu daerah wisata hanya 2 atau 3 hari saja dan mereka diisolasinya 14 hari, nah itu kan luar biasa sekali. Ada banyak kegiatan yang tidak bisa mereka lakukan. Jadi mereka akan rugi sangat-sangat banyak sekali. Ya, akibatnya apa dampaknya? Ya, akibatnya ya di mana-mana sepi, di semua daerah wisata sepi, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Bali, tapi juga di mana-mana pun di seluruh dunia sepi semua. Orang takut berlibur. Ini virus ini dampaknya sangat-sangat luar biasa. Jadi baiknya kita jaga kesehatan. Kalau disuruh karantina 14 hari ya kita lakukan, kita terima dengan lapang dada. Kalaupun nggak punya uang ya irit-irit seperti saya, ya kita ke sungai cari pakis, misalnya mancing, ya apapun kegiatan yang bisa meringankan beban untuk keluarga, ya itu. Kalau yang di kota silakan mancing di mana, di laut, di apa, di Bali, atau ya gimana, atau pulang dulu ke sanak saudara ya silakan kita lakukan. Yang penting kesehatan adalah nomor 1, ya kesehatan nomor 1. Kalau uang bisa dicari, sehat itu mahal harganya. Ya itu dulu dari saya. Selamat berisolasi, berkumpullah bersama keluarga, dan semoga ke depan Bali dan Indonesia dan seluruh dunia aman dan kita pun akan hidup kembali normal. Sekian, terima kasih.